Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan menghitung delta H yang kedua, yaitu menentukan delta H reaksi berdasarkan data delta HF, yaitu entalpi pembentukan. Delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF produk dikurang jumlah delta HF reaktan, atau jumlah delta HF di kanan dikurang jumlah delta HF di kiri. Sebagai contoh, reaksi pembakaran C4H10 sebagai berikut. Tentukanlah delta H reaksi tersebut. Ya, tadi delta H reaksi adalah yang di kanan ada produk CO2 dan H2O, koefisiennya 4 dan 5, maka 4 dikali delta HF CO2 ditambah 5 dikali delta HF H2O, itu dijumlahkan. Dikurang yang di kiri, yaitu reaktan. Reaktan ada C4H10 dan O2. Berarti koefisiennya 1 sama 13/2. Berarti 1 milik, berarti 1 kali tidak perlu dibikin. Jadi langsung aja delta HF C4H10. Kecuali kalau nanti jika ada di sini adalah 2. Ya, makanya 2 dikali delta HF C4H10. Ya, ditambah 13/2 kali delta HF O2. Karena O2 merupakan atom, ya, dia tidak memiliki delta HF. Jadi tidak perlu dibuat, sehingga rumusnya menjadi delta H reaksi sama dengan 4 dikali delta HF CO2 ditambah 5 dikali delta HF H2O dikurang delta HF C4H10. Contoh soal yang pertama. Diketahui delta HF CO2, delta HF H2O, delta HF C3H8. Tentukan A. Delta HC C3H8, B. Entalpi pembakaran 17,6 gram gas propana. Nah, kita tahu ini adalah bahwa delta HC itu adalah entalpi pembakaran. Ya, pembakaran. Ingat lagi pelajaran tentang entalpi. Entalpi pembakaran itu apa? Maka kita bikin reaksi pembakarannya, yaitu pembakaran C3H8 yaitu dibakar dengan oksigen, berarti dengan O2, pasti menghasilkan adalah CO2 ditambah H2O. Jadi untuk menentukan entalpi berdasarkan dari jika diketahui delta HF wajib dibikin adalah reaksi persamaannya. Nah, selalu kita setarakan. Di sini C3, di sini C1. Berarti di sini kali 3. Sini H8, di sini hanya 2. Berarti 4 kali 2. Sedangkan di sini O-nya 2, di sini 2, 3 kali 2, 6. Tambah 4 ke 1, 4. 4 tambah 6 berarti 10. Berarti 5 dikali 2. Nah, itu perbedaan sudah setara. Nah, yang ditanya adalah berapakah delta H? Ingat, kalau delta HC wajib koefisien ini adalah 1 mol. Berarti itu artinya dalam keadaan standar. Oke, dalam keadaan standar. Ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk mencari delta H, H-nya sama dengan, ingat, produk dikurang reaktan. Kanan dikurang yang kiri. Yang kanan apa aja? Ada CO2. Berapa koefisiennya? 3. Berarti 3 dikali min 394. Nih. Ya, min 394 ya. Ditambah H2O berapa? 4. Berarti 4 dikali min 242. Tutup kurung. Lalu dikurang. Ya. Dikurang di sebelah kiri. Ingat, O tidak mempunyai delta HF. Jadi abaikan. Berarti langsung C3H8 hanya 1. Berarti langsung aja berapa delta HF C3H8. Jadi min 104. Nah, kita kalikan. 3 kali min 394 dapatlah min 1182. Ditambah. Ini ya. Tambah. Nah, ini tanda min. Yang 4 kali min. 4 kali 2 min 42 min dapat min 968 ya, 968. Dikurang kali kurang berarti hasilnya adalah tambah. Jadi tambah 104 sehingga hasilnya adalah berarti min 1182 dikurang nih plus kali min jadi min ya.
min 968 ditambah 104. Nah, kita sehingga didapatkan hasilnya sebesar 2046. Satuannya jangan lupa ya, kilojoule per mol. Ingat, karena tandanya min. Ingat dalam penjumlahan. Setelah dijumlahkan dapatlah 2046 kilojoule per mol. Nah, tentulah dapatlah pertanyaan yang nomor A. Lalu pertanyaan yang nomor B. Untuk yang B, nah, untuk yang B ingat, ini dalam keadaan 1 mol. Yang diminta yang B masih entalpi pembakaran, masih reaksi yang sama. Ya. Jadi untuk 17,6 gram. Jadi kita jadikan ke gram terlebih dulu. Berarti N sama dengan M per MR sama dengan 17,6 dibagi 44. Sehingga dapatkan sebesar 0,4 mol. Jadi untuk mencari delta H-nya sama dengan, berarti yang ditanya 0,4 per, ini untuk berapa mol? Untuk 1 mol kan? Per 1 dikali min 2046. Sehingga delta H-nya didapatkan sebesar min 818,4 kilojoule per mol. Jadi jawaban yang B adalah sebesar min 818,4 kilojoule per mol. Baiklah, contoh kedua. Diketahui delta HFCO2, delta HFC2H6, delta HCC2H6. Ditanya delta HFH2O. Nah, apakah delta HFH2O kita bikin reaksinya? Tentu tidak, karena di sini delta HFH2O terbentuk dari H2 sama O2. Sedangkan atom tidak memiliki delta HF. Nah, yang kita jadikan reaksi patokan adalah delta HC. Biasanya adalah pada delta HF ini biasanya reaksinya adalah pembakaran, kecuali sudah diketahui reaksinya dan memiliki delta HF-nya. Ya, jadi kita mengacu kepada ini dia, delta HF C2H6. Berarti kita bikin reaksi C2H6 pembakaran delta HC karena dia pembakaran ya 1 mol ya. Berarti C2H6 direaksikan dengan O2 menghasilkan pastikan CO2 ditambah H2O ya. Kemudian baru kita setarakan C2 di sini berarti C2. H6 berarti sini 2 kali berapa supaya hasilnya 6 dikali 3. Kemudian O di sini 2, di sini 2 kali 2 4, di sini 4 3 kali 1 3. 3 tambah 4 7. Berarti sini 2 kali berapa supaya hasilnya 7 berarti 7 per 2. Nah, selesailah kita untuk bikin kalau di sini diketahui delta HC sebesar min, berarti di samping reaksi tersebut adalah delta H min 1560 kilojoule per mol ya. Kilojoule per mol. Nah, itu dia. Makanya kita bikinlah untuk menghitung delta H ya. Kita bikin untuk menghitung delta H. Delta H reaksi sama dengan produk dikurang reaktan. Kanan kurang kiri. Yang kanan apa-apa saja. 2 kali CO. Ya, berarti 2 dikali CO2 berapa? Min 3. Min 394. Ditambah. Ini karena masih ada H2O kan. Berarti 3 kali min berapa H2O? H2O tidak. Nah, ini yang ditanya kan. Berarti 3 kali, nak pakai min. Berarti delta HF. HF H2O ya. Dikurang yang di kiri ya, atom tidak memiliki delta HF, berarti C2H6 berapa? 1. Ada delta HF C2H6? Ada. Nih sebesar min 85. Min 85. Nah, kita masukkan angkanya. Delta H ini berapa? Ini dia. Dari reaksi ini, ada delta HC ini ya. Berarti min 1560 sama dengan 2 kali 394 dapatlah min 788 ya, min 788 ditambah 3 kali delta HF H2O. Kurang kali kurang berarti hasilnya ada tambah 85. Nah, kita satu ruaskan berarti min 1560 ditambah, ini pindah ruas jadi tambah ya, 788. Ini pindah ruas juga ke sini,
berarti menjadi kurang 85 sama dengan 3 kali delta HF H2O. Kemudian lalu kita sebelahkan, berarti kita jumlahkan nih, berapa jumlahnya? Ini dapatlah min 857 sama dengan 3 kali delta HF H2O ya. Berarti lanjut ya. Lanjut. Berarti delta HF sama dengan berarti min 857 dibagi 3 sehingga didapatkan nilai sebesar 428,5 min ya, kilojoule per mol. Jadi delta HF untuk H2O ya, H2O sebesar min 428,5 kilojoule per mol. Contoh yang ketiga ya. Pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm sebanyak 12 gram C2H6 Mr30 dibakar sempurna dengan melepaskan kalor sebesar 572 kJ. Jika diketahui delta HF C2H6 min 85, delta HF H2O min 242, tentukanlah entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan berarti ditanyakan delta HF gas CO2. Nah, kata kunci di sini adalah pembakaran C2H6 ya. Ini dia pembakaran C2H6 nih. C2H6 dibakar. Berarti itu kata kunci adalah jadi kita harus membuat reaksi pembakaran C2H6. Lalu kita buat. Berarti pembakaran C2H6 berarti C2H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, lalu kita setarakan. Berarti C2 di sini dikasih 2, 6, berarti sini kasih 3 ya. Ini 2 ke 2 4 tambah 1 3 7, berarti 7 per 2, 7 per 2O. Nah, di sini diketahui delta H-nya berapa? Delta H-nya kita belum ketahui ya. Berapa? Ini untuk delta H ini baru untuk yang 512 gram. Maka kita perlu cari 12 gram itu berapa mol kah? Nah, kita cari 12 mol. Jadi N sama dengan massa per mR sama dengan berarti 12 dibagi 30 sama dengan 0,4 mol. Berarti untuk 0,4 mol. Karena delta H ini 572, berarti itu untuk 0,4 mol ya. Delta H 0,4 mol itu delta H-nya harus sebesar, karena dia melepaskan berarti dia exo, berarti negatif ya. Negatif 572 kilojoule untuk 4 mol. Nah, yang ditanyakannya melepaskan jika diketahui sekian. Lalu baru kita tinggal masukkan, kita cari untuk 1 mol berapa ya. Untuk 1 mol delta H untuk 1 mol, nanti delta H untuk 1 mol sama dengan, kan ini untuk 1 mol ya. Perhatikan C2H8 untuk 1 mol berarti 1 per 0,4 dikali min 572 kilojoule. Sehingga didapatkan nilainya sebesar min 1430 kilojoule. Berarti jawabannya untuk 1 mol adalah delta H-nya adalah sebesar min 1430 kilojoule untuk 1 mol. Nah, yang ditanya adalah kalau CO2 yang ditanya, H2O ada, C2H6 ada, tinggal masukkan ke dalam rumusnya saja, yaitu ke dalam rumus dari delta H reaksi. Berarti sini ya, delta H sama dengan, berarti yang di kanan ada 2 CO2, berarti 2 dikali delta HF CO2 itu yang ditanya, berarti 2 kali delta HF CO2 ditambah ya, delta HF
CO2 ditambah H2O ada 3, berarti 3 dikali delta HF H2O berapa? Ini dia, min 24 kali min 242 dikurang. Yang sebelah kanan udah habis, kurang di sebelah kiri. Berarti ingat, O merupakan atom tidak memiliki delta HF. Berarti C2H6 cuma 1. Berarti 1 kali langsung angkanya min 85. Nah, kita masukkan delta H ini berapa angkanya? Nah, ini angkanya yang tadi ya. Min 1430 sama dengan 2 kali 2 delta HF CO2 ditambah, ini kan min, 3 kali min 242, 3 kali min 42 dapatlah min 726, kurang kali min berarti plus 85. Nah, kita pindah ruaskan ya. Kita pindah ruaskan, lihat min 1430. Nah, kita lihat plus kali min jadinya adalah min. Kita pindah ruaskan lagi, berarti jadi plus ya. Kembali menjadi plus ya. Plus 726. Ini plus pindah ruas ke sebelah sini menjadi min 85 sama dengan 2 delta HF CO2. Berarti delta HF CO2 sama dengan, ini kita jumlahkan ya. Hasilnya dapatlah min 789 dibagi, karena ada angka 2 tadi, dibagi 2 sama dengan, sehingga dapat nilainya adalah sebesar min 394,5 kilojoule per mol. Ya, jadi jawaban untuk delta HFCO2 sebesar min 394,5 kilojoule per mol. Baiklah, contoh keempat. Sebanyak 4,6 gram etanol MR46 dibakar sempurna. Jadi pembakaran dari etanol lagi. Jadi kita bikin reaksi pembakaran ya. Jika panas yang dihasilkan mampu menaikkan 1 liter air sebesar 30 derajat Celcius. Jadi kita bakar ini digunanya untuk menaikkan suhu air menjadi 30 derajat Celcius yang sebanyak 1 liter. Tentukanlah delta HF C2H6OH. Dananya adalah delta HF C2H6OH ya. Delta HFCO2 sudah ada, delta HFH2O sudah ada, kalor jenis sudah ada. Berarti ada kalor jenis. Berarti hubungannya nanti kita mencari rumus menggunakan kalorimeter. Nah, kita bikin dulu reaksi terlebih dulu. Kata kuncinya adalah etanol dibakar sempurna. Berarti reaksinya adalah etanol. Berarti C2H5OH ditambah O2 menghasilkan, ini pasti CO2 ditambah H2O. Lalu kita wajib setarakan. C2 berarti sini kasih 2H di sini 5 tambah 1 6. Berarti sini kasih 3. O2 di sini 2 ke 2 4 tambah 3 ke 1 3. Berarti 3 tambah 4 7. Berarti sini sudah ada 1. Berarti ini tinggal 3. 3 kali 2 6 tambah 1 7. Dah setara. Nah, delta H-nya yang ditanya adalah delta H-nya. Delta H-nya berapa? Delta H pembakaran di sempurna mampu menaikkan. Nah, delta H nanti kita cari dulu delta H. Katanya mampu menaikkan. Kita lihat 4,6 gram itu berapa mol? Kita cari molnya terlebih dahulu. Berarti N sama dengan massa per MR sama dengan 4,6 dibagi 46. Sehingga didapatkan sebesar 0,1 mol. Itu untuk 1 liter 30 derajat Celcius. Untuk menaikkan suhu sebesar 30 derajat Celcius banyaknya adalah 1 liter. Nah, kita pakai tadi karena ada kalor jenis, massa sudah ada, massanya 1 liter. Nah, kita pakai rumus Q sama dengan MC delta T. Ingat pelajaran yang lama ya. Karena ada kita menghitung delta H, karena dia suhunya naik, berarti adalah reaksi exo. Berarti min M kali C kali delta T per N. Minnya di luar ya. Min di luar dari ini. Ya ingat, jangan sampai salah. Masukkan M-nya adalah 1 liter. 1 liter itu berapa kilo? Karena massa jenisnya tidak diketahui, maka 1 liter sama dengan 1 kilo alias 1000 gram dikali
C-nya 4,2 dikali T. Dan perubahan suhunya naik sebesar 30 derajat Celcius. Ya, 30 derajat Celcius dibagi 0,1 mol. Ya, ingat tandanya adalah negatif. Ya, ke negatif itu menandakan bahwa dia reaksi exo. Ya, kemudian setelah kita hitung sehingga didapatkan hasilnya sebesar 1.260.000 Joule, ya, Joule per mol. Kita jadikan ke kilojoule sebesar berarti 1.260 kilojoule per mol. Ingat, karena tadi reaksi exo tandanya min, jangan lupa ya, min. Jadi min 1.260 kilojoule per mol. Berarti untuk delta H reaksi ini adalah sebesar min 1.260 kilojoule per mol. Nah, yang ditanya apa? Delta HFC 2H6. Berarti ini yang ditanya, ya. Makanya baru kita masukkan ke dalam rumusnya, ya. Ke dalam rumusnya. Berarti untuk mencari delta H sama dengan yang di kanan produk 2 kali CO2. Berarti 2 dikali CO2 berapa angkanya? Min 395,5 ditambah H2O ada 3 kali H2O berapa nilainya? Delta H-nya min 242, min 242 dikurang. Yang di sebelah ini oksigen tidak memiliki delta HF, C2H5OH, delta HF-nya yang ditanya. Berarti delta HF C2H5OH. Nah, masukkan angka delta H ini berapa? Ini dia ya. Min 1.260 sama dengan 2 kali min 39,5 dapatlah sebesar min 787. Ditambah ini kali 3 kali min 242 sehingga dapatlah nilai sebesar min 726 dikurang delta HF C2H5OH, ya, kurang delta HF C2. Lalu kita satu ruaskan berarti min 1260 ini kurang berarti di jadinya tambah 787. Ini plus kali min dulu, berarti min pindah ruas otomatis juga jadi bertambah 726 sama dengan min delta HF C2H5OH. Nah, kita jumlahkan sehingga ini dapatnya ada sebesar ini 253 sama dengan min delta HF C2H5OH. Untuk menghilangkan min menjadi delta HF C2H5OH sama dengan min 253 kilojoule per mol. Jadi jawaban untuk soal nomor ini adalah sebesar min 253 kilojoule per mol. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Chemfan dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.